Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semua. Saat ini kami sedang bersama dengan Ketua DPW Partai Sulsel, Bapak Muhammad Idris Mone, SSC MKes, yang akan bersama-sama menjawab aspirasi-aspirasi dari mahasiswa TLM yang masuk ke dalam wadah aspirasi DPW Partai Sulsel. Baik, yang pertama itu Pak, bagaimana tanggapan Bapak tentang diadakannya UKOM bagi mahasiswa TLM Pak? Iya, terima kasih. Ya. Pertama tentu sebagai ketua organisasi profesi di tingkat provinsi, perlu saya sampaikan bahwa UKOM ini adalah kebijakan pemerintah, ya, diatur di undang-undang. Jadi pelaksanaan uji kompetensi bagi mahasiswa kesehatan itu adalah pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Ya, di situ dipersyaratkan bahwa di akhir masa studi untuk sekolah tenaga kesehatan itu wajib mengikuti uji kompetensi yang dilakukan secara nasional. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu UKOM ini akan menjadi variabel untuk menilai apakah seseorang mempunyai standar kompetensi minimal yang dipersyaratkan untuk memberikan pelayanan atau tidak. Ya, jadi itu dulu. Terus yang selanjutnya ini Pak, apakah dengan UKOM sendiri itu bisa menentukan masa depan calon generasi mahasiswa TLM Pak? Iya, kalau terkait masa depan itu tergantung pada generasi itu sendiri. Cuma pemerintah sebagai sebagai lembaga yang akan menghasilkan tenaga kesehatan atau akan menggunakan tenaga kesehatan tersebut tentu mempunyai regulasi, mempunyai standar yang harus dipersiapkan atau harus dimiliki oleh seorang tenaga kesehatan untuk menjadi tenaga kesehatan yang bisa bekerja. Jadi apakah menjadi generasi berarti itu tergantung pada personal yang bersangkutan. Ya, jadi untuk mempersiapkan, kewajiban pemerintah dalam mempersiapkan regulasi agar masyarakat menerima pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan yang punya kompetensi. Ya. Terus selanjutnya ini Pak, apakah UKOM ini bisa menjadi salah satu penyebab pengangguran Pak? Karena kan sekarang itu kalau melamar kerja harus ada STR Pak. Ya, jadi saya kira tidak begitu ya. Jadi justru sebenarnya sebagai mahasiswa uji kompetensi ini kita jadikan sebagai tantangan. Ya. Karena sekali lagi saya katakan bahwa uji kompetensi bukan kemauan institusi, apalagi organisasi profesi, tetapi amanat undang-undang. Perlu dipahami bahwa yang membuat undang-undang itu adalah DPR, ya, tentu melalui kajian yang tidak sedikit sehingga dilakukan itu. Kemudian selanjutnya dibuat pelaksanaannya oleh pemerintah, ya, dalam bentuk peraturan menteri, ya, kemudian ada peraturan presiden, ya, untuk pelaksanaan dari undang-undang itu. Jadi berharap bahwa dengan adanya uji kompetensi ini, tenaga kesehatan yang akan memberikan pelayanan itu betul-betul mempunyai kemampuan kompetensi minimal yang dipersyaratkan. Ya. Tentu kita tahu bahwa sekarang ini kan banyak institusi, ya. Dan untuk menjaga disparitas mutu antara satu institusi dan institusi yang lain, itulah tolak ukurnya di UKOM. Jadi diharapkan bahwa semua tenaga ATLM yang lulus uji kompetensi dari Sabang sampai Merauke itu mempunyai kemampuan minimal yang sama, ya, tidak ada perbedaan. Ya. Terus Pak, kenapa sampai sekarang itu ATLM belum ada profesinya seperti nurse ataupun apoteker Pak? Iya, jadi tentu kita sebagai organisasi profesi kita berpikir ke sana, ya. Tetapi untuk sampai ke situ itu butuh proses yang panjang, ya. Harus diawali dengan S1 dulu. Apoteker dengan nurse itu
jauh lebih dulu melakukan itu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kebutuhan di masyarakat. Apakah memang dibutuhkan atau tidak? Ya. Dan ini terkait dengan nomenklatur didikti. Ya. Jadi beberapa tahun yang lalu kan kita sudah pernah menggagas adanya S1. Ya. Ada S1 Teknologi Laboratorium Medik di Unhas. Ya. Harapannya dengan adanya S1 itu nanti akan lanjut pada profesi. Karena nomenklatur profesi itu kalau didikti adalah S1 plus. Ya, jadi bukan D4 kemudian profesi. Kalau D4 itu terapan ya. Jadi itu yang ini. Dan tentu ini semua menjadi pemikiran organisasi profesi, khususnya teman-teman di pusat yang duduk di kolegium PLN. Ya. Sekarang alhamdulillah kita sudah bisa meloloskan S2 ya, Teknologi Laboratorium Medik ya, meskipun masih terbatas satu tempat, tetapi itu upaya-upaya yang akan selalu disampaikan karena undang-undang itu membuka ruang sampai doktor terapan ya, untuk jalur vokasional. Kemudian jalur saintik itu yang sampai sekarang kita belum ya, karena belum ada S1-nya ya. Karena kalau mau ke profesi kan harus S1 dulu. Kemudian perawat kalau dia dari D4 tidak bisa langsung untuk ambil nurse, harus S1 dulu, kemudian lanjut nurse ya. Jadi begitu aturan-aturan. Jadi pemikiran kita di organisasi profesi ada ya, dan itu sudah mulai dirintis jalan, dan tapi memang butuh waktu, butuh proses. Ini Pak, kenapa Pak kalau jurusan kesehatan itu harus ada hukum Pak, sedangkan yang jurusan yang lainnya tidak ada Pak? Ya, jadi kembali bahwa pendidikan tenaga kesehatan objek pelayanannya adalah manusia, ya, sehingga di situ ada hak asasi manusia, kemudian tidak boleh sembarangan, ya, karena ini taruhannya nyawa, ya, sehingga orang yang memberikan pelayanan itu betul-betul harus mempunyai kualifikasi minimal. Tentu alat ukurnya adalah uji kompetensi. Ya. Kalau tenaga kesehatan kan tidak perlu, karena paling menghadapi kertas kalau ada risiko tidak langsung ke ini. Selanjutnya Pak, apakah kampus turut ambil bagian dalam pembuatan soal hukum Pak? Iya, idealnya ya, semua dosen yang mengampu mata kuliah yang dipersyaratkan untuk hukum itu harusnya membuat soal. Saya kira itu dari beberapa tahun yang lalu kita sudah mendorong institusi untuk membuat soal-soal sesuai dengan bentuk soal hukum ya, dan itu saya kira sudah 2 tahun terakhir ini sudah berjalan. Kemudian soal-soal itu dikumpulkan masuk ke AIP, asosiasi ya, asosiasi, kemudian diteruskan ke badan pengelola uji kompetensi nasional ya, jadi masuk di bank soal ya, dan itu saya kira semua justru soal-soal itu diharapkan dari para dosen yang mengajar ya, sesuai dengan mata kuliah yang diuji kompetensikan ya. Selanjutnya Pak, kenapa tidak ada sosialisasi hukum kepada mahasiswa baru Pak? Ya ini tentunya harusnya dikasih masukan ke institusi ya, institusi pendidikan ya, karena kalau kita di organisasi profesi sebenarnya tugas kita yang utama adalah pasca ini, setelah lulusannya alumni yang menjadi anggota. Tapi meskipun demikian kita juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan masukan ya. Tapi yang namanya masukan kan bisa didengar, bisa tidak ya. Bahkan sebenarnya bukan cuma tentang hukum, tetapi tentang standar kompetensi atau TLM. Harusnya pada masa orientasi mahasiswa baru itu menjadi bagian atau materi yang disampaikan kepada mahasiswa baru sehingga dia sudah mempersiapkan ya. Kalau saya lihat di kedokteran seperti itu. Jadi mahasiswa tingkat pertama itu sudah diberikan buku ya tentang standar kompetensi dokter Indonesia. Jadi dia sudah tahu, oh ini kompetensi ini yang ini. Sekarang di kita itu cuma nanti di semester 5 kalau di 4 jadi 3 diberikan etika ya dan bagaimana kompetensi. Padahal dari sisi regulasi ada Permenkes tentang keputusan Menteri Kesehatan tahun 2020 tentang standar kompetensi TLM. Kemudian ada SKKNI ya, yang dikeluarkan oleh
Kementerian Tenaga Kerja tentang standar kompetensi kerja TLM. Ini harusnya pada saat orientasi mahasiswa baru itu menjadi bagian atau bahan yang bisa diberikan dari awal, bahwa ini loh yang harus kita ketahui atau apa kompetensi yang harus kita miliki di akhir perjalanan pendidikan. Kalau di kedokteran seperti itu. Kebetulan saya ada di kedokteran, saya lihat masuk semester 1 sudah dikasih buku standar kompetensi dokter Indonesia, ya, dan itu yang dia harus semester 1 dia ini seperti itu harusnya. Nah, idealnya ya, jadi mungkin bisa jadi masukan pada institusi pendidikan supaya mereka dari awal mempersiapkan diri bahwa pendidikan tenaga kesehatan itu ya di akhir ini ada uji kompetensi namanya. Kemudian terkait dengan uji kompetensi 2021 ini itu sudah menggunakan sistem exit exam, ya. Artinya kalau kita tidak lulus UKOM maka kita masih terikat pada institusi pendidikan, belum bisa diterbitkan ijazahnya, ya. Cuma yang lebih meringankan karena keputusan kelulusan itu kombinasi antara nilai internal dengan hasil nilai di UKOM, 40% dari nilai UKOM, kemudian 60% dari nilai akademik. Itu yang menentukan, ditambahkan kemudian dilihat apakah melewati batas ambang kelulusan atau tidak, ya. Jadi kalau dulu kan murni hasil UKOM yang digunakan untuk menentukan kelulusan. Dengan exit exam cuma 40% dari hasil ujian UKOM, kemudian 60 dari angka akademiknya selama pendidikan. Terus selanjutnya Pak, sekarang kan lagi kuliah daring Pak. Iya. Kebanyakan itu mahasiswa mengeluh karena susah dimengerti, baru tidak praktikum Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Iya, jadi ini saya kira tantangan tersendiri bagi institusi pendidikan, ya, karena bagaimanapun juga tentu pasti berdampak pada pasti akan ada perbedaan antara kuliah tatap muka langsung dengan daring. Banyak faktor yang bisa menjadi kendala. Pertama tentu bisa berhubungan dengan jaringan, ya, yang kadang tidak stabil, ya, dan itu pasti mengganggu proses pembelajaran. Yang kedua, interaksi antara dosen itu kan terbatas dengan mahasiswa, ya, pasti akan ini. Apalagi kalau mata kuliah keahlian, ya, yang ada praktek, ya, ini yang masih tantangan berat. Tapi tentu bukan cuma kita yang seperti ini, ya. Oleh karena itu saya sarankan untuk teman-teman bisa mengakses modul-modul atau video-video yang berhubungan dengan kompetensi. Kemudian harapannya bahwa di setiap akhir semester ada tatap muka langsung lewat praktikum dengan protokol kesehatan. Jadi tetap harus ada, karena namanya vokasional atau keterampilan itu kita tidak bisa miliki kalau tidak ada prakteknya, tidak ada latihan, ya, tidak masuk praktikum. Jadi tetap harus ada, ya, tetapi mungkin dibatasi sesuai dengan protokol kesehatan yang ada, ya. Itu barangkali tantangan besar bagi alumni ini selama 1 tahun lebih. Banyak kendala terkait itu, dan saya kira bukan cuma kita, ya, semua institusi, tinggal bagaimana secara pribadi dan kelompok kita membuat mungkin ada kajian-kajian, ya, yang dibentuk, ya, bisa virtual atau apa, kemudian menghadirkan video-video tutorial tentang pemeriksaan. Kemudian di akhir semester, sebelum akhir semester diharapkan ada tatap muka, ya, masuk lab dengan mempraktekkan apa yang mungkin kita sudah lihat secara visual, ya, kemudian dipraktekkan untuk mendapatkan skillnya atau keterampilannya, ya. Apakah bisa Pak seorang ATLM bekerja tanpa memiliki STR? Iya, kalau bisa sih bisa, tetapi itu melanggar aturan, ya. Di Undang-Undang Tenaga Kesehatan jelas bahwa setiap tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat itu harus wajib memiliki STR dan SIP. Kelalaian terhadap itu ada sanksi hukumnya, denda 100 juta atau kurungan 5 tahun, ya, kalau tidak punya STR atau tidak punya SIP, ya. Jadi itu yang ini, jadi pelaksanaan terhadap undang-undang, ya, itu ada sanksi hukum yang
yang bisa menjerat ketika itu dilaksanakan, dan bukan cuma yang bersangkutan, orang yang mempekerjakan juga mempunyai konsekuensi hukum yang sama. Apakah masa pandemi ini mempengaruhi kualitas lulusan mahasiswa TLM, Pak? Iya, pasti. Seperti saya katakan tadi, ya, karena interaksi dengan dosen terbatas, mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang mau dikonfirmasi menjadi berkurang. Kemudian dengan kuliah daring juga tidak semua orang kualitas sinyalnya bagus. Ya, ada yang ketika kita ini tiba-tiba hilang lagi, itu pasti berdampak. Ya. Oleh karena ini kalau saya, ya setelah selesai materi, saya kirimkan filenya ya, untuk mereka pelajari. Kalau ada pertanyaan, nanti pertemuan berikut silakan disampaikan. Ya. Itu cara-cara untuk mengantisipasi. Ya. Cuma mungkin tidak semua dosen melakukan itu. Ya. Jadi kita berupaya agar kondisi ini tidak terlalu, pasti ada pengaruhnya. Tapi kita berharap bahwa kondisi ini tidak terlalu mempengaruhi keterampilan daripada teman-teman ATLM. Terus apakah masa pandemi ini profesi ATLM makin dikenal, Pak? Ya, jadi ini hikmah bagi kita sebenarnya, bagi ATLM, karena kita menjadi profesi yang paling berperan di dalam penegakan diagnosa khususnya. Ya, oleh karena itu apresiasi dari pemerintah ya, lewat Menteri Kesehatan, kemudian profesi-profesi yang lain tentang TLM ya. Bahkan di masa pandemi ini banyak sekali dibuka lab-lab PCR yang tentu tenaga teknis utamanya adalah TLM, dan itu termasuk beberapa kegiatan yang kita laksanakan webinar secara nasional, itu secara kualitas diakui oleh baik di BPSDM maupun Kementerian Kesehatan sendiri. Saya sendiri punya kesempatan untuk wawancara langsung dengan Bapak Menteri terkait dengan itu lewat Zoom, dan beliau sangat mengapresiasi. Sekarang, Pak, kan masih banyak itu profesi kesehatan yang bekerja di laboratorium klinik, Pak, yang bukan dari lulusan TLM, Pak. Iya. Bagaimana tanggapan Bapak, Pak? Iya, jadi kalau terkait itu lambat laun akan hilang dengan regulasi yang ada sekarang. Dulu kayak di labkes itu banyak sekali profesi, ada apoteker, ada apa. Tetapi sekarang dengan adanya regulasi, di mana mulai dari harus ada SIP, STR, kemudian ada kalau di rumah sakit ada namanya kredensial, penugasan penanganan klinik, yaitu sudah harus lebih spesifik, dan orang-orang yang tidak punya kompetensi di bidang itu akan tersingkir. Ini yang pasti bahwa kompetensi seorang ATLM adalah memberikan pelayanan, melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh. Jadi kalau spesimennya cairan dan jaringan tubuh manusia, maka itu adalah kompetensi kita. Kalau kayak di laboratorium kesehatan, ada laboratorium lingkungan, laboratorium kimia, itu bisa dikerjakan oleh ATLM, bisa juga oleh profesi yang memang punya, misalnya dari kesehatan lingkungan, kemudian dari profesi kimia, itu bisa. Tetapi khusus untuk pelayanan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh oleh undang-undang, itu adalah kompetensi utama dari seorang ATLM. Jadi kalau ada yang mengerjakan itu jelas melanggar, dan pasti suatu saat akan memahami bahwa ini adalah bagian kita, karena semua sudah diatur lewat regulasi. Baik Pak, kami ucapkan terima kasih atas waktu Bapak untuk menjawab aspirasi dari mahasiswa TLM Sulsel. Mungkin ada pesan-pesan untuk mahasiswa TLM yang sedang menempuh pendidikannya selama pandemi ini. Silahkan. Iya, saya kira pesan-pesan yang pertama, karena untuk menjadi tenaga kesehatan tidak ada jalan lain kecuali harus lulus hukum, maka harus lebih rajin ya. Kalau perlu membuat kelompok-kelompok kajian, diskusi ya, kemudian membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan pengetahuan teknis ATLM ya. Sehingga juga yang kedua, kalau bisa kita mengakses soal-soal untuk latihan sesuai dengan bentuk soal-soal hukum ya, atau bisa dalam bentuk tryout yang formal atau non formal. Itu saya kira hal-hal yang bisa kita lakukan. Kemudian yang terakhir adalah
di kondisi pandemik ini itu kita bisa memperoleh referensi yang luas. Kalau dulu itu harus kita bayar, sekarang lembaga-lembaga yang menyajikan itu memberikan dalam bentuk gratis. Jadi kita harus lebih banyak mengakses informasi terkait dengan perkembangan teknologi di bidang pelayanan laboratorium. Kemudian kita bisa kaji lewat kajian-kajian ilmiah di kelompok, mungkin di Matelki dibentuk kajian-kajian untuk membahas itu. Kemudian kalau ada hal-hal yang kurang dipaham, tentu bisa ke dosen atau ke senior atau ke OP, sekalipun kita siap untuk memberikan masukan ataupun jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab lewat diskusi-diskusi kajian-kajian ilmiah yang dilakukan di tingkat mahasiswa. Itu barangkali. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan untuk teman-teman mahasiswa TLM. Jika ada aspirasi selanjutnya, silahkan untuk mengisi link yang akan kami bukan di deskripsi link. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.